Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kaum muslimin wa muslimat dimanapun berada, kita lanjut pembahasan kajian Jala'ul Afham pada sifat yang ke-9, sifat Allah yang ke-9. Allah bersifat al-ilmu. Allah maha mengetahui. Apa makna al-ilmu? Wa huwa sifatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Sifat ilmu adalah sifat yang terdahulu, yang menetap pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu bihal asya, dengan sifat ilmu tersebut Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengetahui segala sesuatu apapun. Allah mengetahui yang ada di langit, Allah mengetahui yang ada di bumi, bahkan sesuatu yang makhluk tidak ketahui, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah berfirman, wa qala ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Surat Mujadalah ayat 7. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa qala ta'ala, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilman. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Segala pengetahuan itu Allah mengetahui. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolaq ayat 12. Kemudian Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, wa indahum mafatihul ghaibi. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kunci-kunci gaib. Gaib itu perkara yang kasat mata, sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, bahkan sesuatu yang tidak terfikirkan oleh pikiran kita, seperti surga, bagaimana bentuknya surga, bagaimana kenikmatan surga, kemudian neraka, bagaimana siksaan neraka. Itu hal-hal gaib. Ma'ainun ra'at wala udhun syafi'at wala khatratil fil qalbil bashar. Sesuatu yang tidak kita bisa lihat dengan mata, tidak bisa kita dengar dengan telinga, dan tidak kita bisa rasakan atau kita pikirkan di dalam hati kita. Bagaimana bentuknya, bagaimana sesuatu tersebut, itu hanya Allah yang maha mengetahui. La ya'lamuha, tidak ada yang mengetahuinya, illa huwa, kecuali dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah juga mengetahui sesuatu yang ada di daratan dan ada yang di lautan. Yang ada di daratan Allah semua mengetahui, bahkan sampai dasar bumi Allah mengetahui. Bahkan di lautan juga Allah mengetahui apa yang ada di dalam isi lautan, bagaimana bentuk lautan yang paling dalam, dan itu Allah maha mengetahui.
Wa mataskutu min warokin illa ya'lamuha, dan sesuatu yang gugur dari daun-daun kecuali Allah lah yang mengetahuinya. Tidak ada yang mengetahui berapa hari, dalam berapa detik itu daun-daun seluruh pohon di dunia ini jatuh. Ada berapa jumlah daun yang jatuh setiap detiknya, tidak ada yang mengetahui. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala habbatin fi zulmatil ardi, dan tidak ada yang mengetahui sebuah biji yang ada di bumi yang gelap, di kegelapan bumi, tidak ada yang bisa mengetahui. Wala radbatin, tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu yang basah, yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semua tersebut sudah tertulis secara nyata di Lauhul Mahfuz, dan itu semua yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-An'am ayat 80 ayat 59. Kemudian juga Allah berfirman, wa qala ta'ala, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa laqad khalaqnal insana, sungguh kami menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu, dan kami mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati manusia, yang digerentakkan hati manusia, yang membuat was-was hati manusia, yang membuat hati manusia gelisah, itu hanya Allah yang mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kamilah lebih dekat daripada urat lehernya manusia atau urat nadi. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Berarti saking dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya, karena Allah Khalik. Allah itu pencipta, maka Allah lebih tahu sesuatu yang Dia ciptakan. Karena Allah itu pencipta, maka Allah mengetahui segala sesuatu yang diciptakan. Surat Qaf ayat 16. Kemudian sifat Allah yang ke-10, Allah bersifat al-hayat. Allah bersifat al-hayat, artinya Allah itu maha hidup. Wahiyya sifatun qadimatun bidzati ta'ala, artinya al-hayat ini adalah sifat yang qadim, yang menetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tusahihulahul ittisafu bil qudrati. Tusahihulahu al-ittisafu bil qudrati, yang dimana sifat hayat ini adalah sifat yang bisa membenarkan tentang sifat qudrah, wal iroda sifat iroda, wal ilmu sifat ilmu, was sama dan sifat sama, wal basar dan sifat basar, wal kalam sifat kalam, dan sifat-sifat yang lainnya itu al-hayat. Lah, maksudnya gimana? Artinya falau lam yakun lahu ta'ala hayyan, seandainya Allah itu zat yang tidak hidup, Allah itu zat yang tidak maha hidup, ma sabatat lahu hadhihi sifati, maka tidak mungkin sifat-sifat tadi, sifat qudrah, sifat irodah, sifat ilmu, sama, basar, kalam, dan lain sebagainya, tidak mungkin menetap kepada
Allah. Karena Allah zat yang maha, Allah itu zat yang tidak hidup. Kalau seandainya Allah tidak hidup. Karena ada sifat kudrah, iradah, dan ilmu menunjukkan bahwa Allah al-hayat. Allah itu hidup. Dan al-hayat ini membenarkan dari segala sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara akalnya seperti itu. Dan Allah juga berfirman, qala ta'ala, wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamutu. Wa tawakkal, dan bertawakallah kamu, 'alal hayyil ladzi, kepada zat yang maha hidup, alladzi la yamutu, zat yang tidak akan pernah mati. Allah itu zat yang maha hidup dan zat yang tidak akan pernah mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Dan Allah juga berfirman, wa qala ta'ala, huwal hayyu la ilaha illa huwa. Dialah zat yang maha hidup, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka ibadahlah kepadanya secara murni. Maka karena Allah zat yang maha hidup, kita harus percaya dari segala sesuatu sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Gak mungkin Allah itu zat yang mati. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan tunduklah kalian semuanya kepada Tuhan yang maha hidup, kepada Tuhan yang maha hidup, yang maha kekal. Ini dalil daripada dalil Al-Quran. Itu sifat yang ke-10, sifat al-hayat. Kemudian sifat yang ke-11 dan 12. Allah bersifat as-sam'u wal basaru. Allah bersifat maha mendengar dan maha melihat. Allah bersifat maha mendengar dan maha melihat. Wa huma sifatani qadimatani qaimatani. Sifat sama dan basar itu adalah dua sifat yang menetap, yang qadim kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasifu bihima al-wujud, yang kedua sifat tersebut membuka sesuatu yang wujud. Wallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sami'un, Allah maha mendengar, yasma'u kulla syai'in, Allah mendengar segala sesuatu, hatta annahu yasma'u dabiban namlatis sawada ala sakhratil, sampai Allah ini mendengar segala sesuatu, bahkan seekor semut yang hitam di atas batu, al-malsa'a fil lailati zulmati, yang berada di malam yang sangat gelap. Saking sifatnya Allah itu maha mendengar, bahkan Allah bisa mendengar semut, mendengar suara semut, dan melihat semut hitam yang berada di atas batu yang hitam.
batu yang halus pada malam yang gelap. Itulah sama dan bas. Maka harus kita yakini Allah itu bisa mendengar dan melihat segala sesuatu. Wa basirun yara kulla syai'in ru'yata syamilah. Wa basirun, Allah melihat yara kulla syai'in, segala sesuatu, ru'yatan syamilatan tastaw'abu kull mudrakatin. Allah melihat segala sesuatu yang tidak dicapai oleh indra manusia. Jadi Allah melihat, Allah mendengar segala sesuatu yang enggak dicapai oleh indranya manusia biasa, indranya makhluk. Karena kita ini manusia, khususnya kita manusia makhluk, mendengar, melihat terbatas. Kita melihat dengan mata, dan melihat kita juga terbatas. Kita mendengar dengan telinga kita juga terbatas pendengarannya, hanya bisa mendengar sesuatu yang bisa kita tangkap oleh telinga kita. Allah berfirman, wa qala ta'ala, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Pada sami Allah, sungguh Allah mendengar qaulal lati tujadiluka, ucapan-ucapan seorang wanita yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan mengadukannya kepada Allah, dan Allah Maha mendengar gugatan tersebut atau Maha mendengar hal-hal tersebut, bahwa Allah itu melihat dan Maha mendengar. Surat Mujadalah ayat 1. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, idhaba ila fir'auna, pergilah kamu. Ini Allah berfirman kepada Nabi Musa, pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, innahu tagha, bahwasanya Fir'aun itu telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina, maka berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lunak. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, sehingga mudah-mudahan si Fir'aun tersebut ingat dan merasa takut. Qala rabbana innana nakhafu, kemudian berkata, ya Tuhan kami, rabbana innana nakhafu, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir ayyafrutu alaina, bahwasanya Fir'aun akan menyiksa kami, au an yatgha, atau Fir'aun malah justru akan malah lebih berdampak lebih parah. Qala la takhafa, kata Allah, la takhafa, jangan takut kamu, innani ma'akuma, maksudnya aku bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Di surat Toha ayat ke-43 dan ke-46. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami walaupun penjelasan sangat singkat. Untuk sifat-sifat yang lainnya yang belum
mendengarkan tentang kajian-kajian sebelumnya, bisa menonton video-video sebelumnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar selalu berkembang dan selalu memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.